Halo semuanya, pada presentasi video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai korupsi. Dan ini adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Ananda dan Hanif, dengan NIM A11 2021 13486. Materi pertama itu, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptos dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan, memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tipe-tipe korupsi dan jenis-jenis korupsi. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 7 tipe korupsi, yaitu 1. Politik bribery. Kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Nomor 2, ada politik kickback, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang nomor 3, ada election fraud, yaitu korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Nomor 4 ada corrupt campaign practice, praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Kelima ada discretionary corruption, korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang nomor 6 ada illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Yang nomor 7 ada ideological corruption, yaitu perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. 1. Korupsi administratif. Penyalahgunaan kekuasaan di tingkat administratif seperti suap untuk mendapatkan fasilitas atau pelayanan. 2. Korupsi politik. Praktik korupsi yang terjadi di kalangan pejabat politik seperti suap untuk mendukung kebijakan tertentu. Selanjutnya, nomor 3 ada korupsi bisnis, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia bisnis, misalnya melalui praktik-praktik suap dalam proses kontrak. Nomor 4 ada korupsi dalam sistem hukum, yaitu penyalahgunaan kekuasaan di dalam sistem peradilan seperti manipulasi kasus atau suap terhadap hakim dan pejabat hukum. Dan perkenalkan, nama saya Muhadi Nugroho dari NIM A11 2021.13 Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa pasal-pasal korupsi, yaitu saya mengambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 yang bunyinya 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana dengan denda paling dikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang A memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau B. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 6 yang bunyinya 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau B. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menuntut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Kedua, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ya, itu sekian dari saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 5 dan Pasal 6 yang terkait dengan tindakan korupsi. Sekian dari saya. Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut, tetapi sebuah negara akan hancur oleh beberapa koruptor yang ada di negara tersebut. Mungkin kutipan dari Cak Lontong tersebut dapat menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah terjadi 85 kasus korupsi di tahun 2023, per 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Kasus korupsi yang seharusnya diberantas malah menjadi merajalela sampai ke akar-akarnya. Oh iya Gina, kita mau lanjut bahas acara di mana nih anaknya? Ih, di Hanam aja Lil, itu Adi sama Anda udah nunggu nih di situ. Oh ya udah, ayo kita ke Hanam. Ayo. Halo Tante Adi. Halo. Ini gimana nih keberlanjutannya, Dis? Udah mulai bisa kita lakukan progres selanjutnya sih. Soalnya dana juga udah terkumpul. Oh, terus dananya dapat berapa? Dapat dana 10 juta. Oh, banyak juga ya. Ya udah yuk kita lanjut bahas progresnya. Ayo. Kayaknya bahasnya sampai sini aja deh. Oh, udah itu nanti jadwalin aja kalau mau ada rapat selanjutnya. Ya, oke, aku sama Gina mau kelas dulu ya. Oke, Makasih. hati-hati. Iya, Thank you. bye-bye. Di sini kita dapat dana tambahan 500.000. Oh iya, udah masukin aja dulu di data keuangan. Oke, aku masukin ya. Nan, jangan dimasukin dulu di data keuangan. Kenapa emangnya? Ada yang mau aku bicarain. Tentang apa? Tentang acaranya? Bukan, tentang dana 500.000 itu. Mau bicaraan apa? Gimana kalau uang dana 500.000 nya itu jangan dimasukin ke keuangan. Soalnya mau aku pakai. Maksudmu? Aku ada kebutuhan, jadi aku bolehlah ya Ya pinjam nggak- dana 500. Ya nggak bisa lah, di situ namanya korupsi. Iya, mau gimana lagi, orang aku butuh. Kalau udah tahu kenapa dilakuin? Lagian walaupun uang 500.000 kan juga bisa nambah dana buat acara. Please, aku butuh. Gimana Sangat ya? butuh sekali. Udah deh. Kali ini aku bantu tapi jangan sampai anggota lain tahu ya. Terus kamu harus balikin uang itu secepatnya juga. Oke, Nan, aku janji aku akan balikin secepatnya. Udah nanti uang 500.000-nya aku transfer ya ke rekening kamu. Oke, Nan, makasih, Nan. Halo Lil. Halo Nan, ada apa nih? Nah, aku mau membahas terkait acara kita Lil. Emangnya mau bahas apa? Sebenarnya ada masalah-masalah sih di acara kita. Emangnya kenapa acara kita? Jadi acara kita sudah nggak bisa dilanjutin lagi. Hah, maksudnya? Kurang tahu sih. Jadi pihak kampus narik seluruh uang yang sudah dikasih ke kita. Jadi seluruh dana keuangan yang sebelumnya ada dikasih ke kita ditarik semua sama pihak kampus. Hah, kok bisa kamu bohong ya? Nggak tahu sih, pihak kampus bilang kayak gitu. Soalnya kata pihak kampus data kita nggak relevan, bahkan kayak dimanipulasi gitu. Nggak relevan gimana? Kan kemarin kita udah bikin datanya sesuai.
Iya sih, menurutku kita udah bener buat datanya dari segala aspek sudah kayak kita hitung, tapi nggak tahu juga pihak kampus bilangnya begitu, ada data yang nggak relevan bahkan dimanipulasi datanya. Kalau dimanipulasi, berarti salah satu dari kita ada yang memalsukan datanya dong. Kurang tahu juga sih Lil, kalau soal itu aku juga nggak berani juga. Iya sih. Terus gimana? Ya aku juga nggak tahu mau gimana lagi, aku juga minta maaf aja Lil, soalnya aku sebagai ketua acara nggak bisa jalanin acaranya sampai jadi. Oh ya udah deh kalau gitu Nan, nggak apa-apa. Tapi aku minta tolong sama kamu buat ngecek siapa anggota kita yang memasukkan datanya. Ya Lil, nanti coba aku rapatin sama seluruh anggota bahas terkait masalah ini, apakah ada yang dari anggota kita yang memanipulasi data atau enggak. Oh ya udah. Makasih ya Nan infonya. Aku pulang dulu ya. Ya, Ditungguin mama. ya Lil, soalnya. hati-hati. Ada satu peribahasa yang dapat menggambarkan kasus tadi, yaitu karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena hal kecil yang mementingkan dirinya sendiri dapat memperluas atau merusak keseluruhan lebih luas. Sudah seharusnya Indonesia memberantas korupsi sampai akar-akarnya. Korupsi harus diberantas, dimulai dengan introspeksi diri sendiri, menanamkan nilai kejujuran terhadap diri sendiri. Dengan hal kecil yaitu kejujuran, maka korupsi yang ada di negara kita dapat diberantas. Sekian video pembelajaran tentang korupsi dari kelompok kami. Berani jujur, hebat!